Untuk saat ini kita akan berbicara bersama Pak Richard Sonkilis yang tinggal di Amerika, kemudian nanti akan membahas mengenai riwayat studi kajian Indonesia di luar negeri. Sebelumnya kami akan perkenalkan panitia dulu, bahwa panitianya Giltalks itu terdiri dari saya, koordinator bersama Mas Abi, kemudian Pak Renan, kemudian ada Mas Prabu, nanti akan membantu dalam PPT sama pertanyaan, kemudian di balik layar ada Mas Ruli yang menganu YouTube, kemudian orang-orang di balik layar lainnya juga, mereka yang biasanya mengasih tahu pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube dan sebagainya. Oke. Kita mulai langsung aja, Pak Richard Skill, silakan untuk memulai presentasinya. Teman-teman, saya minta mohon di-mute dulu ya, teman-teman yang masih bersuara. Videonya kalau bisa, kalau terlalu nganu juga dimatikan, supaya nggak terlalu banyak kuota yang terkuras. Oke, Pak, mari silakan dimulai. Ya, terima kasih Mbak Natalia. Terima kasih juga sama dengan panitia Giltalks atas undangannya acara ini. Selamat malam saudara-saudara yang di Indonesia, selamat siang, selamat pagi yang di Eropa juga. Saya sendiri di Amerika Serikat masih pagi jam 7 di sini. Sekali lagi nama saya Richard Sonkilis. Hari ini saya mau cerita tentang Indonesia. Terutama Indonesia dipandang mata para akademisi dan peneliti di luar negeri. Saya sendiri sudah tinggal di Amerika Serikat sudah sejak bangku SMP ya, kira-kira 20 tahun yang lalu. Saya beruntung karena sebelum ke Amerika Serikat juga sudah pernah ambil les bahasa Inggris. Mas Renan bisa next slide. Nah, kebetulan selama saya les bahasa Inggris, kan ada begitu banyak kamus bahasa Inggris yang ada di toko buku. Mungkin Anda sendiri juga pernah melihat kamus-kamus yang seperti di foto ini, terutama kamus yang warna-warni, ya, kamus Inggris Indonesia, kamus Indonesia Inggris. Jadi saya mau tanya, apakah di antara kalian sudah pernah ada yang perhatikan siapa yang sebenarnya penyusun kamus ini? Mungkin kebanyakan belum pernah perhatikan ya. Lagi pula apa pentingnya lihat siapa penyusun kamus ini. Namun ternyata kamus ini cukup populer di Indonesia. Diperkirakan setiap tahun kira-kira ada 120.000 eksemplar kamus ini yang terjual. Dan di antaranya sebanyak 80% dijual secara ilegal, jadi bootleg ya. Berarti setiap 5 eksemplar kamus ini cuma 1 yang bukan bajakan. Kamus ini juga ada 2 macam, yang bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Yang pertama, yang Indonesia ke Inggris pertama terbit tahun 1961 dan yang kedua tahun 1975 yang bahasa Inggris ke Indonesia. Terus bagaimana kamus yang udah terbit puluhan tahun bisa begitu populer di Indonesia? Untuk itu kita harus cari tahu bagaimana asal-usul kamus ini, siapa yang menulisnya. Dan di sampul kamus ini ada nama 2 orang. Yang pertama John Eccles, yang kedua Hasan Syadili. Lalu apa hubungan antara kedua orang ini sehingga bisa menulis kamus yang ada di foto? Next slide, Mas Renan. Nah, kebetulan kedua orang ini, John Eccles dan Hasan Syadili, John Eccles pernah mengajar sebagai dosen di Universitas Cornell di Amerika Serikat. Dan Hasan Syadili pernah belajar di Cornell juga, di kampus Cornell sebagai mahasiswa program magister. Saya sendiri juga lulusan
Universitas Cornell tahun 2009, justru karena saat saya berada di sana bisa banyak mengetahui tentang Cornell dan hubungannya dengan Indonesia. Jadi saya ingin membahas dulu bagaimana Cornell bisa menjadi suatu pusat studi kajian Indonesia. Next slide, Mas Renan. Nah, di Universitas Cornell ada yang namanya Cornell Modern Indonesia Project. Proyek ini didirikan oleh seorang dosen bernama George Kahin, yang dia dirikan pada tahun 1954. Awalnya di Cornell sudah terkenal karena kajian Asia Tenggaranya. Pertama, kajian Asia Tenggara programnya didirikan tahun 1950, dan saat Kahin bergabung dengan Cornell tahun kemudian, dia mulai, nanti saya bahas lebih lanjut juga, dia mulai menjalin hubungan dengan Indonesia dan memulai program penelitian di Universitas Cornell. Dana yang dipakai untuk mendirikan Modern Indonesia Project ini didapat dari Yayasan Ford. Dan Yayasan Ford sudah, saat itu presidennya sudah pernah memimpin Marshall Plan yang membangun kembali Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Jadinya saat itu Yayasan Ford menggunakan model yang sama untuk membangun negara-negara di Asia. Dan dalam 10 tahun pertama, Yayasan Ford memberi dana ke Universitas Cornell hampir $500 juta dolar Amerika Serikat yang diberi kepada universitas. Kalau disetarakan dengan uang dolar sekarang, itu kira-kira harganya sama dengan 5 juta dolar AS. Sejak itu, Cornell Modern Indonesia Project mulai berkembang dengan menjalin hubungan dengan terutama Universitas Indonesia yang saat itu Fakultas Ekonomi dipimpin oleh Sumitro Joyohadikusumo. Terus tahun 58 pemerintah AS menunjuk Cornell, terutama Cornell Southeast Asia Program sebagai yang disebut National Resource Center untuk kajian Asia Tenggara. Dan sampai sekarang Cornell masih mendapat dana tersebut dari pemerintah AS untuk menjadi pusat sumber daya untuk kajian Asia Tenggara. Lalu kemudian tahun 1963 Perpustakaan Kongres Amerika Serikat atau Library of Congress membuka kantor cabang di Jakarta. Setelah itu Cornell menjalin hubungan dengan Library of Congress untuk mengumpulkan semua karya yang bernilai penelitian. Jadi semua karya buku, karya atau majalah atau surat kabar yang bisa digunakan oleh peneliti untuk riset sejarah atau riset kebudayaan Indonesia selalu dibeli oleh Cornell, jadinya koleksinya sudah sangat besar. Kemudian mungkin yang mengapa Cornell bisa dikenal namanya di Indonesia, karena pada tahun 1966 ada buku putih yang disebut Cornell Paper yang membahas peristiwa G30S PKI. Ini ditulis oleh Benedict Anderson dan Ruth McVeigh, yang nanti saya juga bahas lebih lanjut apa isi dari buku putih ini. Lalu kemudian di tahun yang sama Cornell juga menerbitkan jurnal akademik berjudul Indonesia, dan ini satu-satunya jurnal akademik yang khusus membahas kajian Indonesia di seluruh dunia. Sampai sekarang sudah terbit 50 jilid, baru beberapa tahun yang lalu mereka sudah hari ulang tahunnya sudah sampai 50 tahun.
Lalu di tahun 1974 dana dari Yayasan Ford yang pertama kali diberi pada 20 tahun sebelumnya habis. Jadi sejak itu pendanaan Modern Indonesia Project diambil alih oleh Cornell Southeast Asia Program. Sampai sekarang Modern Indonesia Project masih ada di Cornell dan masih melakukan penelitian di Indonesia sampai sekarang. Next slide. Nah, siapa pendiri Modern Indonesia Project di Cornell? Yang pertama tadi saya sudah sebut, John Eccles, salah satu penggarap kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sebaliknya. John Eccles ini dia pertamanya bukan pelajar bahasa Indonesia. Waktu dia ambil gelar doktor tahun 1940, dia belajarnya bahasa filologi rumpun bahasa Jermanik. Nah, mengapa dia bisa sampai belajar bahasa Indonesia? Karena tahun 1942 saat pecahnya Perang Dunia Kedua, dia menjadi anggota Tentara Angkatan Laut Amerika Serikat. Dan saat itu dia mempelajari bahasa Melayu sebagai bagian dari kerjanya di Departemen Angkatan Laut. Lalu kemudian dia berpindah kerja setelah usai perang ke Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, dan dengan keterampilan berbahasanya dia mengajar 12 kelas bahasa, termasuk bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Lalu setelah itu tahun 52 dia diundang untuk mengajar bahasa Indonesia di Cornell, karena kebetulan dia sudah pandai bahasa Melayu, pandai bahasa Cornell, dan pada tahun yang sama dia diundang oleh American Council of Learned Societies untuk membuat kamus bahasa Indonesia. Nah, saat di Cornell dia juga mengajar bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Jawa kuno juga atas permintaan oleh para mahasiswa. Dan kamus yang terbit yang tadi saya bahas, pertama terbit tahun 61 dengan menggunakan ejaan Republik, dan ada edisi kedua juga yang diterbitkan lebih luas, dan edisi ketiga diterbitkan dengan menggunakan ejaan yang disempurnakan. Sayangnya waktu saat menyunting edisi ketiga yang terbit tahun 75, John Eccles sebenarnya meninggal tahun 72. Saat itu dia baru menyunting sampai huruf L. Jadinya kerjanya setelah itu diteruskan oleh Hasan Shadili dan dosen Cornell lainnya, John Wolfe. Nah, ya, yang kedua, George McTurnan Cahin juga tadi saya sebut. Dia adalah tokoh inti dari Cornell Modern Indonesia Project. Awalnya dia mempelajari sejarah di Harvard dan juga di Stanford dan di Johns Hopkins. Dan kebetulan waktu Perang Dunia Kedua, dia menjadi anggota Angkatan Darat Amerika Serikat yang akan diterjunkan dengan parasut ke daerah Hindia Belanda yang saat itu di bawah kedudukan Jepang. Tapi sayangnya dia tidak jadi terjun ke Indonesia karena sekutu memutuskan untuk melewati Hindia Belanda dan langsung misalnya ke India atau ke Indochina. Maka itu dia sebenarnya tidak sempat pergi ke Indonesia waktu Perang Dunia Kedua. Baru tahun 48 dia pergi ke Indonesia untuk penelitian gelar doktornya. Setelah dia mendapat gelar doktor, dia mulai mengajar di Cornell tahun 51. Kebetulan waktu penelitian gelar doktor dia pergi ke Indonesia. Jadi waktu tahun 1948 saat itu kan
di tengah agresi militer Belanda sebelum dan sesudah. Dia juga pernah ditahan oleh polisi Belanda karena dianggap mendukung gerakan revolusioner yang dipimpin Soekarno-Hatta. Dia sangat dekat hubungannya dengan Soekarno, Hatta, dan juga saat itu Perdana Menteri Sultan Syahrir. Yang ketiga, Claire Holt, dia bukan berasal dari kalangan akademisi. Waktu 1921 dia pertama kali pindah ke Amerika Serikat dari Uni Soviet, bekas negara Latvia, dan tahun 1930 sampai 40-an dia meneliti di Bali dan Jawa dengan arkeolog Belanda. Jadinya dia mengambil dokumentasi banyak tentang seni-seni yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Dan setelah Modern Indonesian Project didirikan di Cornell tahun 54, dia mulai mengajar di sana dan juga menjadi rekan peneliti Asia Tenggara di Cornell. Next slide. Nah, dari ketiga orang ini, mereka mendirikan yang bisa disebut 3 pilar kajian Indonesia yang ada di Cornell. Kalau di Cornell, misalnya apa yang bisa disebut yang bidang-bidang yang kuat dalam kajian Indonesia adalah ya bahasa Indonesia yang sampai sekarang masih diajar juga di Cornell sebagai salah satu option untuk belajar bahasa luar negeri, bahasa asing. Yang kedua, penelitian tentang sejarah dan politik Indonesia. Dan yang ketiga, seni tradisional Indonesia. Sampai sekarang masih ada Cornell Gamelan Ensemble yang memiliki suatu set gamelan sehingga bisa dimainkan oleh mahasiswa juga. Next slide. Nah, ketiga-tiga dari buku ini juga sudah pernah terbit di Indonesia. Jadi yang pertama, seperti yang saya sebut pertama kali, Kamus Bahasa Indonesia Bahasa Inggris. Yang kedua, Nationalism and Revolution. Ini sebenarnya tesis doktornya dari George Kahin. Dan yang ketiga, Seni Tradisional di Indonesia, yang ditulis oleh Claire Holt dan diterbitkan setelah dia kembali dari Bali dan Jawa. Jadi banyak dokumentasi foto-foto dansa atau foto-foto arkeologi yang ada di Pulau Bali dan Pulau Jawa juga. Next slide. Nah, dengan ketiga orang ini, mereka membangun program kajian Indonesia di Cornell sehingga banyak mengundang peneliti dari Indonesia yang belajar di Cornell. Banyak juga yang dari negara Eropa atau dari Amerika Serikat dan mereka mengambil gelar magister, mengambil gelar doktor di Cornell. Kalau kalian lihat dari daftar ini mungkin mengenal banyak nama yang bisa disebut sebagai orang Indonesianis yang peduli dengan Indonesia dan meneliti Indonesia secara mendalam. Beberapa nama di antaranya kira-kira kalau saya petik nama Indonesia, nama orang Indonesia misalnya seperti Taufik Abdullah yang sekarang masih hidup dan masih mengajar tentang sejarah Indonesia. Peter Big Harry, mungkin Anda sudah pernah lihat videonya di YouTube yang sering yang membahas sejarah Indonesia atau kebudayaan Indonesia. Herbert Faith, mungkin Anda kenal namanya, nanti saya juga akan bahas. Yang lain lagi, Hasan Syadili yang tadi saya sebut, dan kemudian Selo Sumarjan. Selo Sumarjan bisa disebut sebagai bapak antropologi Indonesia, dan dia sempat mengajar di
kalau tidak salah Universitas Indonesia. Meli Jitan juga salah satu dosen Universitas Indonesia. Dia salah satu pakar terhebat tentang masyarakat Tionghoa Indonesia. Next slide. Di sini saya beri lihat beberapa foto tentang mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Ini antara hubungan antara Hasan Shadili dan John Eccles dan juga istrinya Hasan Shadili. Yang Anda lihat di sebelah kiri adalah foto dari pernikahan Hasan Shadili dengan Julia Madewa tahun 1953. Yang penyelenggara acara pernikahan saat itu adalah Haji Agus Salim yang menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Jadi masa-masa awal kajian Indonesia di Universitas Cornell menyatukan orang Indonesia dengan orang Amerika dan juga orang Indonesia dengan orang Indonesia. Saat itu Hasan bertemu dengan istrinya Julia Madewa saat Julia adalah seorang staf peneliti dan juga pengajar bahasa Indonesia. Mereka menikah di rumahnya John Eccles yang saat itu mengajar bahasa Indonesia. Di sebelah kanan Anda bisa lihat John Eccles sedang mengajar bahasa Indonesia kepada para mahasiswa dan juga Julia Madewa sebagai asistennya. Seperti yang saya sebut tadi, penyelenggara pernikahan Hasan dan Julia adalah Haji Agus Salim dan juga George Kahin yang mendirikan Cornell Modern Indonesia Project sebagai saksi dari pernikahan ini. Menurut dokumentasi dari Universitas Cornell sendiri, ini adalah pernikahan pertama yang berbasis adat Islam di Cornell. Next slide. Tadi saya sebut juga, George Kahin menjalin hubungan yang sangat erat dengan para pendiri bangsa Indonesia, termasuk Soekarno, termasuk Hatta, Perdana Menteri Sultan Syahrir. Kahin terutama sangat dekat dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta, sehingga beliau diundang ke Cornell pada tahun 1960 dan juga 1968. Dan saat Hatta meninggal tahun 80, Kahinlah yang menulis riwayat hidup Hatta dalam Jurnal Indonesia. Di foto ini Anda bisa melihat mungkin beberapa nama yang tadi saya daftarkan di slide sebelumnya. Antaranya Meli Jitan di sebelah kanan yang sekarang guru besar di UI. Tapiomas Iromi Simatupang ini adalah adik dari Letjen TB Simatupang yang di ABRI. Terus ya Anda juga bisa mungkin nanti telusuri lebih lanjut siapa Iskandar Teja Sukmana dan juga Sulaiman Sumardi. Mereka juga sempat mengajar di Indonesia dan menyebarkan penelitiannya yang dilaksanakan di Cornell. Next slide. Nah, seperti yang saya sebut juga tadi, terutama di Indonesia, yang kenapa nama Cornell dikenal adalah karena yang disebut Cornell Paper. Ini adalah buku putih yang membahas latar belakang kudeta 1 Oktober tahun 65. Dan kesimpulan yang diambil oleh buku putih ini adalah kudeta yang dilaksanakan adalah sebenarnya upaya perebutan kekuasaan internal antara anggota-anggota Angkatan Darat. Dan Anderson dan McVeigh juga menyatakan bahwa PKI maupun Soekarno bukan dalang. Lalu kesimpulan yang diambil oleh Anderson dan McVeigh ini ternyata menjadi kontroversial sehingga
pemerintah Indonesia juga sempat mereka kan setelah Orde Baru naik tidak setuju dengan kesimpulan yang diambil oleh Anderson dan McVeigh. Dalam historiografi sejarah Orde Baru mereka menyatakan bahwa G30S dalang di belakang kudeta tersebut adalah PKI. Nah, karena kontroversial, sebenarnya buku putih ini hanya dicetak sebanyak 20 eksemplar. Dan karena itu, isi naskah ini terjadi banyak rumor, banyak juga yang sering dipalsukan, karena kontennya saat itu terbalik kesimpulannya dengan kesimpulan yang diambil oleh yang disebutkan oleh pemerintah Indonesia. Karena sering dipalsukan, Modern Indonesia Project menyimpulkan lebih baik isi buku putih ini diterbitkan dan 5 tahun kemudian baru diterbitkan, dan setelah itu pemerintah Orde Baru membatasi hubungan antara peneliti Cornell dan peneliti Indonesia. Next slide. Di sini adalah foto kunjungan delegasi dari ABRI ke Cornell. Tujuannya untuk membawa dokumentasi pengadilan orang-orang yang tertuduh sebagai terlibat dalam kudeta tahun 65. Waktu itu Kahin dan juga Benedict Anderson sudah beberapa kali berbicara dengan para petinggi tentara Indonesia, termasuk Nasution, untuk meminta dokumentasi tentang mengapa pemerintah Orde Baru mengatakan PKI adalah dalang dari kudeta 65. Tapi kesimpulannya setelah melihat dokumentasi ini tetap tidak terjawab banyak pertanyaan tentang peristiwa G30S. Jadi di antara ini ada delegasi 5 atau 6 jenderal dari Angkatan Darat Indonesia. Di sebelah kanan Anda bisa melihat ada nama Oe Gyokpo. Beliau adalah kurator pertama perpustakaan Asia Tenggara di Cornell, dan sebenarnya dia adalah orang Indonesia juga. Dia kelahiran Sukabumi dan juga merupakan kandidat PhD di bawah George Kahin. Nah, karena setelah terbitnya buku putih Cornell Paper membuat hubungan antara Cornell dan pemerintah Orde Baru buruk, jadinya setelah itu penelitian yang bisa dilakukan oleh akademisi di Cornell mulai menurun, dan sehingga banyak peneliti yang pindah ke Australia atau pindah ke universitas lain di Amerika Serikat. Memang Cornell masih melanjutkan studi kajian Indonesia di Amerika, studi kajian Indonesia, tetapi mungkin keluaran bahan penelitiannya sudah mulai menurun, meskipun mereka masih mengumpulkan semua bahan-bahan penelitian, sehingga sampai sekarang jika peneliti ingin riset tentang Indonesia selalu akan pergi ke Cornell, karena sudah banyak arsip-arsip surat kabar atau majalah bersejarah yang ada di Cornell. Next slide. Nah, seperti yang tadi saya bilang, banyak peneliti yang pindah ke Australia, sehingga kemudian setelah
Cornell, kira-kira Australia yang akan menjadi pusat kajian Indonesia setelah tahun 1970. Sebelum saya bahas peran Australia, saya mau bahas dulu beberapa hal tentang sejarahnya hubungan antara Australia dan Indonesia. Yang di foto ini adalah gamelan yang disimpan di Universitas Monash di Melbourne, Australia. Gamelan ini sebenarnya dibawa dari Indonesia oleh tahanan politik Belanda yang saat itu ada di camp di Gul yang ada di Papua. Saat Belanda mundur dari Hindia Belanda karena serangan Jepang. Mereka membawa semua tahanan politik yang ada di Gul karena takut bahwa tahanan politik tersebut akan bersekongkol dengan pemerintah Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Jadinya semua tahanan politik dibawa ke Australia dan kebetulan salah satu tahanan politik tersebut adalah Bapak Poncol Pangrawit dan beliau saat di Gul membuat set gamelan ini yang dibuat dari logam-logam untuk membuat rantang. Jadinya ini gamelan dibuat from scratch, dia yang tune sendiri semua instrumennya sampai bisa menghasilkan nada yang diinginkan. Dan kemudian waktu Indonesia diakui kedaulatannya, waktu Indonesia merdeka dan Jepang mundur dari wilayah Indonesia, baru para tahanan politik dibawa pulang oleh Belanda. Namun set gamelan ini ditinggal tetap di Australia sebagai hadiah atas dukungan warga Australia kepada Indonesia. Next slide. Dan para politikus di Australia juga sebenarnya sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Mungkin Anda sering mendengar bahwa Mesir adalah negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia, mengakui kedaulatan Indonesia. Tapi ternyata sebenarnya Australia adalah negara pertama yang sebenarnya berupaya untuk berjuang memerdekakan Indonesia, dan juga sempat pada bulan Oktober 1945, kira-kira 7 minggu setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Australia pernah mengutus delegasi diplomatik untuk tujuannya bertemu dengan Soekarno-Hatta dan menyatakan pengakuan kedaulatan Indonesia. Sayangnya saat itu tentara Inggris sedang menduduki wilayah Indonesia sehingga memblokir delegasi Australia itu untuk bertemu dengan Soekarno-Hatta. Tetapi walaupun begitu, para politikus dan pemerintah Australia juga tetap mendukung upaya Indonesia untuk memerdekakan diri, dan sehingga Australia menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 Negara. Di sini adalah foto yang di sini adalah saat kunjungan delegasi Komisi 3 Negara ke Indonesia. Tom Critchley adalah wakil Australia yang mewakilkan Indonesia di PBB dan mendorong kemerdekaan Indonesia. Next slide. Nah, dengan latar belakang ini, maka tahun 1945 mungkin saya tidak tahu Anda sudah pernah belajar di sekolah atau belum tentang adanya armada hitam. Armada hitam ini adalah sebutan untuk armada Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Tapi
pelayaran mereka diblokir oleh para buruh di Australia karena mereka tidak setuju bahwa Belanda ingin merebut kembali Indonesia. Ada satu ceramah sejarah yang ada di YouTube, mungkin Anda bisa lihat setelah ini, bisa nonton setelah ini, namanya Historiografi Indonesia yang Rasis, yang beri ceramah adalah Profesor Arya Haryanto yang mengajar di Universitas Monash. Jadi Anda bisa menelusuri lebih lanjut tentang Armada Hitam. Kemudian tahun 47 kan Belanda mulai melakukan agresi militer sehingga Australia mengadu Belanda ke Dewan Keamanan PBB bahwa Belanda telah melanggar perjanjian yang dilakukan dengan Indonesia. Maka mereka sejak saat itu Australia sampai perundingan konferensi meja bundar selalu mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia di lapangan politik dunia. Tahun 51 pemerintah Australia bergabung dengan, mereka mencetus Colombo Plan. Dalam rencana ini mereka mengundang banyak peneliti atau akademisi yang ada di negara-negara yang baru merdeka di Asia untuk datang ke Australia melakukan penelitian di sana. Dan juga sebaliknya pemerintah Australia mengirim beberapa akademisi dari Australia untuk membantu pembangunan negara-negara di Asia. Dalam 10 tahun awal Colombo Plan, peneliti Indonesia ternyata mendapat jumlah undangan yang terbanyak, sehingga banyak peneliti dan cendekiawan dari Indonesia yang belajar di Australia dan kemudian kembali ke Indonesia membawa ilmu yang dipelajarinya. Tahun 55, pemerintah Australia mendorong universitas di Canberra, di Sydney, dan di Melbourne untuk membuat studi kajian Indonesia dan Malaya, yang saat ini sekarang menjadi wilayah Malaysia. Dan sejak saat ini, setelah ini Australia juga mulai menyediakan studi bahasa Indonesia di sekolah-sekolah SD, sekolah-sekolah SMP, SMA di Australia juga. Tahun 64 ada dua tokoh namanya John Legge dan Herbert Faith yang mendirikan lembaga penelitian Center for Southeast Asian Studies di Universitas Monash. Ini menjadi pusat penelitian tentang Asia Tenggara, salah satu yang pertama di Australia dan juga sampai sekarang menjadi salah satu pusat penelitian Asia Tenggara terbesar di Australia. Dan sebenarnya CSIS ini di modelnya adalah Southeast Asia Program yang ada di Cornell. Nanti saya bahas bagaimana bisa begitu. Kemudian tahun 78, Jamie Mackey, salah satu rekan dari John Legge dan Herbert Faith, mendirikan juga Fakultas Perubahan Politik dan Sosial yang meneliti benua Asia di Australian National University. Jadi sampai sekarang Australian National University juga menjadi salah satu pusat kajian Asia Tenggara di Australia. Next slide. Nah, ketika di Cornell ada 3 tokoh yang mendirikan kajian Indonesia, di Australia kebetulan juga ada 3 tokoh yang saya sebut tadi. Yang pertama Herbert Faith, dia adalah kalau Anda bisa lihat slide sebelumnya, dia adalah lulusan program doktor dari Cornell juga. Kebetulan Herbert Faith juga sempat menjadi pegawai negeri sipil di Indonesia, bekerja di sana 2 tahun, dan pengalamannya dipakai untuk menulis tesisnya tentang politik di Indonesia. Saat beliau meneliti PhD di Cornell, tesisnya dibuat tentang demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin
masa-masa tersebut dan dihasilkan buku yang sampai sekarang masih digunakan untuk mengajar ilmu politik tentang Indonesia. Herbert Faith mengajar 29 tahun di Monash sampai beliau pensiun tahun 90. Setelah pensiun sempat juga mengajar di Universitas Gadjah Mada. Yang kedua, John Legg adalah dia lulusan Universitas Melbourne. Sempat juga mengambil kursus 1 semester di Cornell, melakukan penelitian di Indonesia tentang pemerintahan daerah. Kebetulan John Legg semasa Perang Dunia Kedua juga belajar bahasa Indonesia karena dia postingnya diletakkan di Papua Nugini oleh pemerintah Australia. Dan setelah John Legg mendapatkan gelar doktor dari Universitas Oxford di Inggris, dia bersama George Kahin dari Cornell melakukan penelitian di Indonesia. Sejak saat itu, pada awalnya John Legg hanya meneliti kajian Lautan Pasifik Selatan dan juga wilayah Papua Nugini, kemudian membentangkan ilmunya sampai ke Indonesia juga, sehingga mendalami perpolitikan Indonesia. Dia mengajar di Monash sampai tahun 86. Tokoh yang ketiga, Jamie Mackie, dia sebenarnya kelahiran Sri Lanka, tapi waktu Perang Dunia Kedua menjadi tentara pasukan Australia yang menyerang Filipina di bawah Jenderal Douglas MacArthur. Setelah Perang Dunia Kedua, dia mulai belajar di Universitas Melbourne di bawah William McMahon Ball. Dan William McMahon Ball adalah pimpinan delegasi Australia yang pertama kali dikirim ke Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik. Dan karena Ball saat itu mengajar di Melbourne, Ball memberi banyak pengaruh ke Jamie Mackie dan juga Herbert Faith dan John Legg untuk memberi dukungan dan bersimpati kepada pemerintah Indonesia atas upaya kemerdekaannya. Setelah beberapa tahun mengajar di Universitas Melbourne dan membangun Department of Indonesian and Malayan Studies, dia kemudian bergabung dengan Herbert Faith dan John Legg di Monash juga untuk mengembangkan Center for Southeast Asian Studies. Lalu tahun 78 dia pindah ke Australian National University untuk mendirikan kajian Asia Tenggara di sana. Kebetulan Jamie Mackie sebenarnya tidak, meskipun dia pakar politik dan pakar ekonomi, dia juga mengajar banyak kelas-kelas tentang sejarah atau tentang bahasa atau tentang kebudayaan Indonesia, sehingga penelitiannya sangat luas. Salah satu dari supervisor tesis Wakil Presiden Budiono bidang ekonomi adalah Jamie Mackie. Saat itu karena Jamie Mackie, saya tidak tahu Anda pernah melihat bukunya atau tidak, dia pernah menulis satu buku tentang inflasi yang ada di keekonomian Indonesia tahun 60-an, dan dia sangat prihatin dengan pengaruh inflasi tersebut terhadap masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Jamie Mackie tidak begitu setuju dengan kebijakan ekonomi di bawah Presiden Soekarno, sehingga saat pemerintahan berganti ke Presiden Soeharto, dia sebenarnya cukup mendukung kebijakan-kebijakan ekonomi Orde Baru, meskipun tidak begitu setuju dengan cara pemerintah Orde Baru menggunakan kekuatan militer mereka. Next slide.
Ini adalah 3 buku yang mengapa ketiga orang ini dikenal di dalam kajian Indonesia. Yang seperti saya tadi bilang, yang pertama di sebelah kiri adalah tesis doktornya Herbert Faith tentang Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, tentang mengapa demokrasi liberal bisa runtuh terganti demokrasi terpimpin. Dan kemudian John Lake menulis biografi politik tentang Presiden Soekarno. Kebetulan ini, misalnya mungkin Anda sudah pernah mendengar biografi Soekarno oleh Cindy Adams, yang itu lebih cenderung ke autobiografi karena banyak interviewnya dengan Soekarno. Yang ini oleh John Lake lebih cenderung ke wawasan politik dan mengapa Soekarno dan bagaimana beliau bisa naik sebagai Presiden Indonesia dari pandang politik. Dan Jamie Mackey menulis tentang konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia tahun 60-an. Next slide. Ketika di Cornell dan di Amerika Serikat terkenal oleh kajian bahasa Indonesia dan kajian sejarah Indonesia, di Austria menjadi terkenal atas kajian perpolitikan Indonesia. Dan uniknya di Australia, mereka lebih menempatkan fokus kepada dari segi pemerintahan dan ekonomi negara Indonesia yang kontemporer. Jadi tidak selalu memandang sejarah Indonesia sebelum adanya yang disebut negara Indonesia. Dan semua ini bisa terjadi oleh sebab upaya Faith, Lake, dan juga Mackey. Ini saya kutip dari Profesor William Liddell yang mengajar di Ohio State University. Dia sebut di Amerika Serikat pendekatan positifis menjadi arus utama dan mendominasi. Ini tentang ilmu politik. Sementara kebanyakan cendekiawan di tempat lain berfokus langsung pada Indonesia dengan ciri kajian wilayah atau mengadopsi pendekatan interpretatif. Yang dimaksud di sini adalah di kalangan ahli-ahli ilmu politik di Amerika Serikat lebih memandang politik Indonesia dengan latar belakang perpolitikan dunia. Namun ahli-ahli politik Indonesia di Australia lebih cenderung melihat Indonesia sebagai studi kasus tersendiri dan memandang politik Indonesia dengan konteks ya Indonesia sendiri, bagaimana kebudayaan daerah, bagaimana keadaan sosial yang ada di Indonesia. Maka sejak Perang Dingin usai, Pusat Kajian Perpolitikan Indonesia berpindah dari Amerika Serikat ke Australia. Next slide. Ini saya beri satu video penjelasan tentang kajian Indonesia di Australia. Indonesian is really important for people in Australia to study because, well, first of all, obviously Indonesia is one of Australia's closest neighbors. But in addition, Indonesia is the 4th largest country in the world. It's the 3rd largest democracy. It plays a really important role in Southeast Asia, politically and culturally, but also on the world stage. If you decide to major in Indonesian here at the University of Melbourne, you'll be learning Indonesian language, but beyond that, you're also going to be learning about the cultures, the society, and you do that maybe in 2 ways. One, you do it through your language study, but in addition to taking subjects in language specifically, you also take a couple of subjects as part of the major where you focus in more on politics, for example, or you have some options like you might study about creative industries or more about language and society and history and those kinds of things. You have lots of opportunities to go overseas to study. So with the Indonesian program,
One of our subjects, called Analyzing Indonesia, is actually taught intensively during the summer in January at Udayana University in Denpasar. We cooperate with other universities in Australia to run longer programs, so you can go over to Indonesia for a semester and study language or take just regular university subjects at the university in Indonesia. And there's also specialized programs you can do in areas of journalism, developmental studies, creative industries, international relations, all kinds of things, where you specialize in that, but you do it in the context of studying in Indonesia. There's lots of opportunities to continue further study or do research or to work in Indonesia. People who've majored in Indonesian here at the University of Melbourne go on to work in journalism. They often work for the Australian government, either in diplomacy or also in the defense. There's plenty of opportunities also to work more at a community level. There's lots of NGOs. Those are non-governmental organizations that work in areas like health and environment and that sort of thing. You also have lots of opportunities to use what you learn in an Indonesian major here in Australia as well. So, for example, companies and businesses here that work within Indonesia would want people working here, or again, within the government, they want people here who know about Indonesia. Okay, next slide. Jadi tadi ulasan apa isinya kajian Indonesia di Australia. Ini kira-kira daftar beberapa akademisi dan juga beberapa orang Indonesia yang pernah belajar di Australia. Di antara orang-orang Indonesia, seperti tadi saya bilang, ada Wakil Presiden Budiono, ada juga mantan Menteri Luar Negeri Mardi Natalegawa. Di antara ini ada beberapa akademisi yang mungkin saya petik namanya, misalnya George Quinn. Dia adalah orang Australia pertama yang mendapat gelar sarjana di Indonesia. Dia salah satu pakar bahasa Jawa yang terkenal di Australia. Bila Anda mencari namanya di YouTube, ada satu video yang di mana dia dengan mahasiswanya membuat video dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa, satu cerita yang dibuat oleh George Quinn sendiri. Dan di sana Anda juga bisa melihat aksennya George Quinn bagaimana sangat seperti aksen orang Jawa yang murni. Beberapa nama, misalnya Robert Cribb adalah salah satu peneliti yang dia terkenal atas karyanya Historical Atlas of Indonesia. Jadinya tidak seperti buku-buku sejarah yang biasanya isinya hanya teks dan foto. Dia menggambarkan sejarah Indonesia dari segi perpetaan wilayah Indonesia. Lalu juga Profesor Ariel Herianto, ya, yang tadi saya sebut di Universitas Monash. Dia sekarang cukup terkenal di Indonesia. Mungkin Anda juga pernah lihat posting-postingnya di Twitter atau di Facebook tentang keadaan politik Indonesia sekarang juga. Next slide. Lalu mengapa saya bahas dahulu tentang Cornell di Amerika Serikat dan Australia, tetapi tidak membahas tentang Belanda atau Jepang misalnya sebagai bekas penjajah Indonesia. Karena saya lihat dulu dari pandang Indonesia modern, siapa yang menjadi pencetus kajian Indonesia adalah Amerika Serikat dan Australia. Tapi kita juga tidak bisa lupa dengan kontribusi arsip-arsip yang dimiliki oleh Belanda saat mereka menjajah Indonesia dan membawa pulang semua pengetahuan yang ada di Indonesia, dan saat mundur dari Indonesia
mereka juga membawa banyak arsip dari Batavia, dari tempat-tempat lain di wilayah Jawa kembali ke Belanda. Dan kebanyakan arsip-arsip ini salah satu tempat penampungannya adalah di lembaga KITLV. Ini singkatan dari Koninklijk Instituut Voortaal, Land en Volkenkunde, yang meneliti tentang wilayah Hindia Belanda dan juga Hindia Barat yang ada di Lautan Karib. Next slide. Dan di KITLV ada juga satu jurnal akademik namanya Bidragen tot de taal, land en volkenkunde, yang meneliti wilayah Hindia Belanda. Ini adalah jurnal akademik tertua di dunia yang isinya adalah kajian Asia Tenggara. Jurnal akademik Bidragen pertama kali terbit tahun 1853, sampai sekarang sudah terbit lebih dari 150 jilid. Pertama terbit dengan hanya 500 eksemplar. Kemudian tahun 1878 baru terbit adalah tulisan pertama oleh orang pribumi. Ini tulisan oleh, kalau tidak salah, Raden Mas Agung Chandranegara, yang menulis tentang beberapa istilah bahasa Jawa di Bidragen. Kemudian 20 tahun kemudian terbit lagi tulisan oleh orang pribumi atas nama Raden Mas Agung, kedua saya tidak tahu apa, Sasraningrat, tentang adat nikah orang Indonesia di Hindia Belanda. Sebenarnya ada perdebatan apakah ini tulisan sebenarnya ditulis oleh Sasraningrat atau oleh Kartini. Jadinya kalau Kartini adalah sebenarnya penulis artikel ini, bisa disebut Kartini adalah penulis wanita dan penulis wanita pertama dan juga penulis termuda yang tulisannya pernah muncul di Bidragen. Kemudian setelah di Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, saat pemerintah Belanda tahun 1948 memutuskan untuk mengganti nama Hindia Belanda yang disebut Nederlands-Indië dengan Indonesia. Tadinya awalnya Bidragen yang menggunakan Van Nederlands-Indië di nama belakangnya, menghapus Nederlands-Indië dari namanya untuk mengakui Hindia Belanda sebagai Indonesia. Tahun 50 mereka baru mulai menerima tulisan-tulisan berbahasa Inggris, sehingga mulai tahun 70-an tulisan berbahasa Inggris lebih banyak daripada jumlah tulisan-tulisan bahasa Belanda. Sehingga para peneliti dari seluruh penjuru dunia bisa berkontribusi kepada Bidragen. Banyak peneliti dari Australia, peneliti dari Amerika Serikat yang berkontribusi juga pada jurnal ini. Sayangnya pada tahun 2012 pemerintah Belanda memutuskan untuk menutup lembaga KITLV, dan karena itu Bidragen harus dipindahkan penerbitnya kepada penerbit Brill yang juga berasal dari Belanda. KITLV kemudian dilebur dan bergabung dengan Universitas Leiden 2 tahun kemudian. Sampai sekarang arsip-arsip yang ada dalam Bidragen masih digunakan dalam penelitian akademisi luar negeri tentang bagaimana keadaan wilayah Hindia Belanda sebelum Indonesia merdeka. Next slide. Setelah Universitas Leiden mengambil alih
fasilitas-fasilitas KITLV, mereka membuka banyak arsip dari lembaga tersebut, lalu membangun perpustakaan kajian Asia yang baru dibuka tahun 2017. Ini gambaran bagaimana perpustakaan tersebut isinya saat permaisuri Belanda Maxima memeriksa keadaan di perpustakaan tersebut. Upacara pembukaan perpustakaan ini juga dihadiri oleh keluarga kerajaan dan keturunan kerajaan Indonesia dan juga keluarga Kesultanan Yogyakarta. Next slide. Meskipun penelitian Belanda tentang Indonesia sudah mulai mengurang, seperti yang tadi saya bilang, mereka mendapat banyak arsip tentang keadaan wilayah Hindia Belanda, terutama sebelum abad ke-20. Jadinya saat ini museum-museum dan lembaga-lembaga penelitian di Belanda sedang melaksanakan upaya digitalisasi yang besar. Hal ini untuk memudahkan masyarakat untuk menelusuri sejarah Indonesia untuk kepentingan pribadi. Leiden dan beberapa museum di Belanda menjalin hubungan dengan misalnya Wikipedia untuk mengunduh ribuan foto dari wilayah Hindia Belanda pada abad ke-19 sehingga bisa digunakan dalam artikel-artikel Wikipedia secara bebas. Banyak juga arsip tentang upaya kemerdekaan Indonesia atau bagaimana pemerintah Belanda membangun prasarana yang ada di negara Indonesia sekarang. Saya juga pernah bahas sebelumnya misalnya di Kora adanya proyek Kanal Jawa yang ingin membangun kanal irigasi seluruh panjang Pulau Jawa. Sayangnya tidak terrealisasi. Arsipnya bisa ditemukan di situs yang di kiri bawah tentang arsitektur kolonial. Dan juga ada banyak arsip-arsip dan foto-foto tentang kebudayaan dan seni tradisional di Indonesia. Next slide. Tidak lupa juga kontribusi Jepang sebagai meskipun mereka hanya menduduki wilayah Indonesia selama 3,5 tahun, mereka juga sekarang memiliki minat besar untuk meneliti Indonesia, terutama di kota Kyoto di Jepang. Di Universitas Kyoto ada pusat juga yang dinamakan Center for Southeast Asian Studies, dengan menggunakan model seperti yang dilihat di Universitas Monash di Australia atau di Universitas Cornell di Amerika Serikat, untuk mendanai peneliti-peneliti yang berfokus kepada wilayah Asia Tenggara. Next slide. Beberapa nama peneliti Jepang yang meneliti tentang Indonesia, salah satu diantaranya Noriaki Oshikawa. Oshikawa adalah penerjemah karya-karya sastra Indonesia dan juga artikel-artikel buku-buku tentang Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Buku-buku Pramudia Anantatur, Bumi Manusia dan sebagainya diterjemahkan oleh Noriaki Oshikawa ke bahasa Jepang. Kenji Tsuchiya adalah salah satu peneliti awal tentang Indonesia, sangat berpengaruh kepada ketiga orang berikutnya, Oshikawa, Akira Nakazumi, dan Takashi Shiraishi. Akira Nakazumi dan Takashi Shiraishi menjadi sampai sekarang
Takashi Shiraishi masih menjadi pakar Indonesia yang berada di Kyoto. Dia juga sering hadir di konferensi-konferensi yang membahas kajian sejarah Indonesia atau politik Indonesia. Yang Center for Southeast Asian Studies di Universitas Kyoto didirikan tahun 63. Sebenarnya saat itu kajian Indonesia masih belum naik juga ya. Baru setelah peristiwa Malari tahun 74 saat Perdana Menteri Jepang mengunjungi Indonesia, lalu ada banyak kerusuhan karena mereka saya lupa latar belakangnya peristiwa Malari, tapi akibat kerusuhan itu jadi sangat orang Jepang tidak mengerti mengapa ada kerusuhan yang memprotes kedatangan Perdana Menteri Jepang, sehingga setelah itu pemerintah Jepang mulai mensponsori kajian Asia Tenggara di perguruan tinggi yang ada di Jepang. Dan kemudian menurut bibliografi yang disusun tahun 91 bisa dilihat bahwa tulisan tentang kajian Asia Tenggara yang terbanyak oleh akademisi Jepang adalah tulisan-tulisan tentang Indonesia. Next slide. Jadi saya sudah bahas banyak tentang kajian Indonesia di luar negeri. Meskipun ini presentasinya tentang kajian Indonesia di luar negeri, saya juga tidak mau lupa tentang pembahasan kajian Indonesia di Indonesia sendiri. Ini saya kutip dari ceramah Pak Taufik Abdullah yang salah satu alumni Universitas Cornell. Beliau bilang kalau dibuat ranking berbagai sejarah tentang konflik yang ada di Indonesia ini paling banyak di Pulau Jawa, di Pulau Bali, di Aceh, di Minangkabau. Wilayah lain cukup tertinggal. Jadi beliau memandang bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti luar negeri dan juga sekarang mulai naik di Indonesia mulai cukup beragam. Jadinya dengan itu baru penulisan sejarah Indonesia baru lebih banyak keragaman sehingga bisa lebih mengetahui bagaimana negara Indonesia bisa terbentuk. Next slide. Ini saya beri cuplikan dari ceramah Pak Taufik Abdullah yang saya ambil kutipannya. Silakan di play. Bagaimanakah perkembangan ilmu sejarah tanah air di tanah air tercinta ini selanjutnya? Kalau mau belagak jujur tentu bisa saja dikatakan nobody knows. Tetapi tanpa belagak, namun ditopang oleh pengetahuan dan pemahaman akan keharusan yang tidak terhindarkan, maka bisa dikatakan bahwa ilmu sejarah dan pengetahuan sejarah di Indonesia ini akan terus berkembang dengan baik. Betapapun jurusan sejarah, di universitas manapun juga di negara yang diciptakan oleh kesadaran sejarah ini, jadi bukan warisan nenek moyang. Jangan pernah katakan Indonesia ini warisan nenek moyang. Tidak. Yang warisan nenek moyang itu daerah-daerah. Indonesia kita yang menciptakan. Ini berpikir mitologis yang konyol itu. Karena itu jadi konservatif terus. Belum-belum sudah kembali. Padahal kita mendirikan negara modern. Kok sibuk lihat ke belakang? Udahlah. Soekarno-Soeharto sama aja kelakuannya itu. Otoriter jadinya. Mengaburkan batas-batas mana yang korupsi dan tidak korupsi jadinya. Dan masyarakat tradisional kan itu relatif semua. Kalau saya seorang teman baik, kita teman baik, kan teman baik saya kasih dulu wajar dalam masyarakat tradisional. Tapi dalam negara modern ada batas. Sudahlah, nggak usah kritik-kritik. Kritik itu berdosa. Tetapi bukankah berbagai kejadian datang sambung-sambung membangkitkan juga rasa ingin tahu? Apakah yang terjadi pada waktu itu?
Mengapa kejadian itu bisa terjadi? Siapa yang berada di belakang layar peristiwa ini? Seketika pertanyaan-pertanyaan seperti ini telah diajukan, maka apapun mungkin disiplin ilmu yang akan dipakai untuk menjawabnya, jawaban kesejarahan tidak bisa terhindarkan. Seketika pertanyaan itu terrumuskan, maka jawab sementara pun telah pula diperlukan. Betapa sulitnya mendapatkan jawaban jika saya jawaban sementara yang mungkin hipotetis atau hanya dugaan belaka belum diperkirakan. Sejarah adalah pemberi jawab pertama sebelum usaha mendapatkan jawaban yang komprehensif dari pertanyaan yang ditanyakan bisa didapatkan. Maka janganlah heran kalau salah satu dimensi kehidupan boleh juga dikatakan sebagai pantulan dari jawaban dari rentetan pertanyaan yang enggan untuk berhenti itu. Wilayah perhatian pada berbagai peristiwa yang pernah terjadi di bumi Nusantara ini dan bahkan di dunia luar akan semakin banyak juga harus dijelajahi. Berbagai corak dan kecenderungan teori dalam usaha menguraikan bagaimana peristiwa atau rangkaian peristiwa terjadi dan menerangkan mengapa hal itu bisa begitu akan selalu digali. Betapapun halangan akan tetap datang menghadang, tetapi masa depan dari kajian sejarah akan semakin semarak juga. Hal ini semakin memungkinkan karena jumlah sejarawan yang terlatih dan berkualitas secara akademis telah semakin banyak juga. Apalagi jumlah pertanyaan. Bukan saja tentang apa yang baru saja terjadi, tetapi juga tentang hal yang telah diketahui dan kisahkan. Yang ingin ditanyakan akan semakin bertambah juga dan semakin kompleks juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah perkembangan ilmu sejarah tanah air Cip? Slide berikutnya, nggak apa-apa. Oke, sorry. Oke, kalau begitu presentasi saya bisa lanjut ke bagian pertanyaan. Mbak Shelly, saya over ke Anda. Oke, terima kasih Mas Richard, sungguh sangat menarik sekali. Selamat malam teman-teman, maaf saya datangnya terlambat karena speaker saya bermasalah, jadi bukan speaker, sorry, mikrofonnya bermasalah, jadi tidak terdengar suaranya. Oke, kita langsung ke pertanyaan, karena kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 30 menit, lebih dari 30 menit ya. Baik, Mas Richard, ini ada pertanyaan yang paling pertama. Boleh ditampilkan. Selamat malam Pak Richard, pertanyaan saya, apa yang melatar belakangi Amerika Serikat melakukan penelitian terkait Indonesia sampai membuat Cornell Modern Indonesian Project? Pertanyaan yang bagus. Tadi kan saya bilang gagasan Cornell Modern Indonesia Project berasal dari George Kahin dengan dukungan Yayasan Ford. Sebenarnya pemerintah Amerika Serikat sendiri pertama tidak begitu peduli dengan wilayah Asia Tenggara ya. Jadinya pada awalnya yang peduli adalah pihak privat dari Yayasan Ford yang ingin meneruskan kajian Asia Tenggara karena memandang situasi dunia setelah Perang Dunia Kedua, di mana Eropa telah runtuh dan ingin membangun kembali Eropa, dan juga Yayasan Ford memandang keadaan di Asia ingin membangun negara-negara di Asia. Oleh sebab itu Amerika Serikat dipandang Yayasan Ford, Amerika Serikat harus lebih mengenal wilayah Asia Tenggara lebih dalam, termasuk wilayah Indonesia, karena diperkirakan saat Perang Dingin wilayah Asia akan sangat berperan penting dalam upaya Amerika Serikat untuk mendirikan demokrasi di Asia dan juga di dunia. Jadi semuanya ada dalam konteks. Ini karena penanyanya anonimus, jadi
saya tidak bisa bertanya kepada yang bertanya apakah ini sudah terjawab. Baik, kita lanjut saja ya, karena ini masih sedang bicara tentang Cornell, jadi saya carikan pertanyaan yang masih terkait juga tentang Cornell. Pertanyaan dari Mas Yadi Tunggono. Selain peristiwa G30 SPKI, apakah ada perbedaan-perbedaan lainnya terkait penelitian Cornell University dengan catatan sejarah yang diajarkan di Indonesia? Saya rasa agak cukup banyak ya. Mungkin saya tidak tahu sendiri, sudah lama saya tidak mempelajari apa yang diajarkan dalam sejarah yang ada di Indonesia. Tetapi salah satu perbedaan yang saya dapat lihat terutama adalah sebenarnya penulisan sejarah Indonesia di Amerika Serikat dan di luar negeri sangat berdasar kepada dokumentasi yang dibuat oleh George Kahin tentang revolusi kemerdekaan. Jadinya karena Kahin sangat dekat dengan tokoh-tokoh pembangun bangsa seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, banyak sejarawan yang lainnya, misalnya Sujatmoko juga. Kahin sebenarnya penulisannya lebih condong ke politikus yang agak bersayap kiri, meskipun tidak sekiri seperti PKI atau Tan Malaka. Jadinya penulisan Kahin lebih bersimpatis kepada pihak Partai Sosialis Indonesia. Beda dengan saya rasa penulisan sejarah atau historiografi Indonesia yang mungkin agak menutupi peran Partai Sosialis Indonesia dan peran Perdana Menteri Sultan Syahrir dalam pembangunan negara. Oke. Bagaimana Mas Cahyadi, sudah cukup terjawab? Sudah cukup terjawab, Mbak Sili. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Richard. Ya, sama-sama. Baik, berikutnya ada pertanyaan yang ini anonymous juga. Kira-kira apa fokus kajian Indonesia di Amerika Serikat, khususnya di Cornell University saat ini dan di masa depan? Saat ini cukup banyak juga ya. Saya rasa Cornell sekarang sedang berusaha meneliti perpolitikan Indonesia lebih mendalam. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana kajian perpolitikan Indonesia saat ini berpindah ke Australia. Tapi Cornell sedang berupaya mencari bagaimana bisa tetap relevan dalam kajian Indonesia, terutama Cornell masih menjadi pusat tentang studi kebudayaan Indonesia misalnya. Sampai sekarang masih ada beberapa profesor yang meneliti kebudayaan Indonesia. Ada profesor namanya Kaya McGowan yang dia mengajar sejarah seni di Indonesia. Ada juga Profesor Eric Tagliacoso yang meneliti tentang sejarah maritim di Indonesia, termasuk bagaimana adanya bajak laut di wilayah kelautan Indonesia dan kelautan Filipina. Dan yang saya tadi bilang ingin menjadi relevan lagi di dalam kajian ilmu politik di Indonesia. Ada satu profesor yang saya kenal baik namanya Tom Popinski. Dia sangat memandang perpolitikan Indonesia dan juga dia cukup kenal dengan perpolitikan Malaysia sehingga bisa membandingkan keadaan di kedua negara, bagaimana peran Islam atau peran partai politik dalam perpolitikan Indonesia. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Richard. Ya.
Baik, masih juga ini karena saya habisin semua ya tentang Cornell dulu. Ya, nggak apa-apa, silakan. Bisa dijawab singkat. Pertanyaan terakhir, selamat malam Pak Richard, perkenalkan saya Iki. Apakah sampai saat ini Cornell Modern Indonesia Project masih melakukan penelitian? Masih ada. Sampai saat ini Cornell Modern Indonesia Project masih ada. Saya sebentar ya, saya coba ambil satu buku dulu. Jadi tahun 2011, Cornell Modern Indonesia Project sempat mengadakan konferensi bagaimana keadaan kajian Indonesia sekarang ini. Kemudian disusun dalam satu buku. Ini bukunya namanya Producing Indonesia. Cukup tebal sih. Jadi isinya adalah rumusan bagaimana keadaan kajian Indonesia sekarang ini dan bagaimana ke depannya, termasuk saran-saran dari berbagai peneliti bagaimana Modern Indonesia Project masih akan bisa tetap relevan dalam kajian Indonesia, terutama banyak proyek-proyek yang sebelumnya tertinggal, misalnya terjemahan banyak buku penelitian yang dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, jadinya masih melakukan penelitian, namun memang skalanya lebih kecil karena tidak ada dana yang besar dari seperti Yayasan Ford yang pada awal pendirian Modern Indonesia Project. Oke, terima kasih Mas Richard. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya yang agak cukup menarik. Adakah salah satu dari Mas Muhammad Hafid, adakah salah satu topik kajian Indonesia di Amerika Serikat yang membahas Papua Barat? Membahas Papua Barat. Menarik juga ya. Saya sendiri belum pernah. Saya rasa pasti ada, tapi saya sendiri belum pernah melihat. Karena saya rasa karena juga Papua Barat memang pada awalnya tidak menjadi merdeka sama dengan negara Indonesia. Jadinya masih agak baru tahun 60-an, 70-an masih baru ada penelitian tentang Papua Barat. Jadi oleh sebab itu misalnya peneliti-peneliti dari Cornell lebih aktif waktu tahun 40-an, 50-an, 60-an tidak pernah membahas tentang bagaimana peran Papua Barat dan bagaimana posisi Papua Barat dalam negara Indonesia. Saya rasa kalau ingin mencari tahu tentang kajian tentang Papua Barat, lebih harus melihat tulisan-tulisan oleh akademisi yang ada di Australia. Oke, bagaimana Mas Hafid, sudah cukup terjawab? Oh ya, sudah cukup terjawab. Jadi kira-kira memang yang saat ini memang yang lebih fokus bahas Papua Barat cenderung di Australia ya Pak? Saya rasa begitu sih. Saya sendiri belum pernah melihat buku-buku baru dari Amerika Serikat tentang Papua Barat. Jadinya saya juga kurang ketahui soal hal ini. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Oke, karena sedang membahas tentang bagaimana kajiannya versi Amerika dengan tentang beberapa daerah di Indonesia, saya mau ambil pertanyaan dari Mahfiratul Khairamut. Halo Mr. Kilis, saya ingin bertanya tentang kajian Amerika dengan Aceh sendiri. Adakah tulisan atau jurnal spesifik yang membahas kaitan keduanya? Aceh cukup banyak dibahas sih. Saya tidak ada contoh spesifik ya, tapi cukup banyak peneliti. Saya pernah melihat beberapa penelitian tentang Aceh yang membahas tidak hanya dari segi gerakan Aceh Merdeka, tapi bagaimana awal mulanya Aceh sebagai kesultanan atau
peran Aceh di bawah kedudukan Belanda. Mungkin kalau saudara bisa menghubungi saya langsung di Quora, saya bisa telusuri lebih lanjut dan cari tahu beberapa artikel lebih spesifik tentang Aceh. Oke, Mas Mahfiratul bagaimana? Boleh dinyalakan ininya mikrofonnya. Oke, sudah oke. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Mas Cahyadi Tunggono. Seberapa populer Indonesia di kalangan masyarakat Amerika Serikat? Tidak begitu populer sih kalau dibilang terang-terang. Kebanyakan pada masyarakat umum tidak banyak orang yang tahu mengenai Indonesia, terutama apabila Anda ke kampus universitas di Amerika Serikat. Ada yang tahu Indonesia di mana atau ada yang tahu sesuatu hal tentang Indonesia, kebanyakan tidak akan tahu. Memang pasti ada beberapa orang Amerika Serikat yang misalnya ambil kursus belajar bahasa Indonesia atau ambil kelas yang membahas sejarah Asia Tenggara. Sayangnya itu adalah satu-satunya kesempatan untuk mengenal Indonesia lebih dalam, karena sejarah Indonesia hampir sama sekali tidak dibahas di dalam pelajaran SD, SMP, SMA. Oke, terima kasih Mas Jaji. Berarti nggak terlalu terkenal ya. Saya juga kalau ditanya tentang Indonesia itu di mana? Itu terbang di Filipina, sebel kan? Jadi apa-apa Filipina baru orang mendadak, oke. Ya, di bawah Filipina, di atas Australia, di antara udahlah. Taunya begitu aja. Harus dikaitkan dengan Filipina, Filipina lebih terkenal. Baiklah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini agak ini dari Mas Raihan Baris Hifa. Selamat malam Pak Richardson Kilis. Terkait dengan kamus Indonesia-Inggris dan Inggris-Indonesia, bagaimana saya bisa mengembangkan kamus tersebut baik dalam bentuk buku, program komputer, ataupun aplikasi HP dan tablet? Maksudnya mengembangkan ini bagaimana ya? Mas Raihan boleh dijelaskan? Ini maksud saya gini loh Pak, kalau kita kan itu udah dijelasin ada kamusnya itu kamus Indonesia Inggris Indonesia kan. Nah, itu kalau saya kembangkan itu lebih bagus lagi, lebih banyak kosakatanya gitu. Soalnya kalau banyak kosakata bahasa Indonesia yang ke bahasa Inggris kan yang nggak terekspos gitu ya. Saya rasa ini harus tanya langsung ke Cornell Modern Indonesia Project atau Cornell Southeast Asia Program. Bisa. Sayangnya, ya, karena memang hak ciptanya dipegang oleh mereka. Berhubung ya Pak John Eccles dan Pak Hasan Syadili juga sudah meninggal dunia. Yang kemudian edisi ketiganya waktu terbit juga diteruskan oleh Profesor John Wolfe dan James Collins kalau nggak salah. Mereka juga sudah cukup lanjut usia sehingga tidak ada yang melanjutkan pengembangan kamus tersebut. Jadinya memang harus, saya juga tidak tahu apakah ada upaya untuk merevisi menjadi edisi keempat. Sampai sekarang saya juga tidak tahu. Jadi mungkin lebih baik menghubungi Cornell lebih langsung, atau mungkin saya bisa bertanya atas nama Mas Raihan. Itu soalnya banyak kita kayak yang kita tahu ya, banyak kamus serupa yang lain yang bermunculan begitu. Yang berupa ya, karena memang meniru isinya. Iya. Yang saya bilang kan kamus ini justru banyak jenis bajakan juga. Iya, saya nggak nemuin loh
apalagi di aplikasi HP tuh itu persis semua sama, itu nggak ada yang diimprovisasi, nggak ada yang fitur yang membantu gitu loh, yang lebih membantu. Oke. Ya itu. Oke. Oke. Jadi masih terkait dengan pertanyaannya Mas Rehan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Kamus Indonesia Inggris dapat memperkenalkan kearifan juga nilai-nilai budaya dan bahasa kita Indonesia? Kearifan dan budaya-budaya. Sekali lagi bisa dibaca? Bagaimana Kamus Indonesia Inggris dapat memperkenalkan kearifan juga nilai-nilai budaya dan bahasa kita Indonesia? Ke Indonesia atau ke luar negeri? Iya, contohnya dari Indonesia contohnya dalam hal memperkenalkan apa-apa dari Indonesia ke luar negeri gitu. Oh, oke. Sayangnya tidak banyak peluang sih. Karena kamus ini, karena kan di Amerika Serikat atau di luar negeri tidak cukup banyak orang yang mengenal Indonesia, jadinya saya sendiri belum pernah lihat kamus ini di toko buku di Amerika Serikat. Jadinya memang harus pesan order khusus kamus ini dari penerbitnya sendiri. Jadinya memang peluang memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat asing lewat kamus ini, jika hanya lewat kamus ini agak peluangnya cukup sedikit. Iya. Tapi kalau dibikin seperti itu, kayak itu model-model ensiklopedis tapi bentuknya ringkas ya, tapi mungkin peluangnya agak lebih besar gitu ya. Mungkin sih, memang kalau memang bisa lebih diperluaskan atau kalau isinya memang bisa ditambahkan dengan contoh-contoh penggunaan istilah-istilah Indonesia atau penjelasan yang lebih berkesan seperti ensiklopedia, mungkin bisa lebih memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Tapi kalau memang kamu saja yang menuliskan arti kata atau definisi kata, mungkin sangat singkat dan kurang mumpuni untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Ya, soalnya mohon maaf Pak, kalau ini kita juga bersaing sama bahasa-bahasa lain, contohnya bahasa Cina Mandarin, bahasa Jepang sama Korea sama lain sebagainya begitu. Itu mereka juga punya kamus bakal itu lengkap banget. Kita sejauh apa lengkapnya Pak gitu. Ya, memang sayangnya yang disebut lexicographer, karena Pak Eccles juga lexicographer, Hasan Sadili juga lexicographer. Saya lexicographer yang meneliti bahasa Indonesia sudah sedikit ya di antara akademisi luar negeri. Oke, sudah cukup ya Mas Rehan ya? Ya, sudah cukup. Itu saja. Saya lanjutkan lagi, kalian masih pertanyaannya Mas Rehan lagi. Iya, saya lagi. Apakah kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan bercorak Islam, seni bangunan rumah adat, candi-candi Hindu dan Buddha juga dibahas dalam 3 pilar kajian Indonesia? Agak jarang ya, karena terutama kalau saya lihat 3 pilar tersebut dari pandang Amerika Serikat, kajian di Amerika Serikat, lebih cenderung meneliti tentang Indonesia modern. Jadinya kerajaan-kerajaan klasik, kerajaan-kerajaan kuno kurang dibahas, memang karena narasumber penelitian tersebut sebenarnya kebanyakan berada di Belanda. Jadi perlu ada akademisi yang perlu paham benar bahasa Belanda atau bahasa Jawa kuno atau bahasa kuno yang lain yang bisa memahami narasumber tersebut. Memang ada sih bahasan-bahasan tentang ini, tapi tidak begitu banyak.
Iya. Udah cukup, Iya. Mas Rehan? Iya, jadi perlu jadi kalau untuk itu perlu kerjasama ya antar 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 akademisi atau antar 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 apa gitu antara belum ada kerjasama besar-besaran. Misalnya hanya ada kerjasama jika ada akademisi yang memang tesisnya tentang wilayah Indonesia kuno. Jadinya baru bisa mereka melakukan penelitian di Belanda. Ada yang bikin penelitiannya dulu berarti ya. Selama belum ada, mungkin belum ada minat untuk sampai ke arah sana. Ya. Iya. Cukup ya, Mas Rehan? Ya, oke. Itu aja dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Cahyadi. Bagaimana pengaruh surat-surat R.A. Kartini yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang terhadap kajian Indonesia di luar negeri, umumnya di Eropa dan khususnya di Belanda? Wah, saya juga udah lupa Habis Gelap Terbitlah Terang isinya apa nih. Saya rasa tentang Kartini sendiri tidak banyak dibahas, terutama di Amerika Serikat ya. Saya sendiri tidak pernah melihat pembahasan Indonesia modern yang berkait dengan R.A. Kartini. Mungkin kalau telusuri lebih lanjut, edisi-edisi B-Dragon yang lebih tua, mungkin ada bahasan surat-surat R.A. Kartini, tapi saya juga belum pernah cari sendiri, jadi saya tidak tahu. Kalau di Eropa bagaimana, Mas? Untuk Eropa. Di Eropa, saya rasa Belanda memang harusnya kenal sih, atau pernah teliti, tapi saya juga belum pernah lihat. Berhubung kalau artikelnya cukup tua dan dalam bahasa Belanda, jadi saya juga tidak tahu bahasa Belanda, maka saya tidak bisa baca. Itu ya. Oke, bagaimana Mas Cahyadi? Sepertinya salah sasaran Mbak Shelly. Iya, mungkin sebaiknya bisa ditanyakan. Nanti saya coba telusuri ya. sendiri. Nanti saya coba telusuri sendiri. Mungkin bisa follow up dengan. Kalau enggak dibikin jadi pertanyaan di Quora, Mas Cahyadi. Siapa tahu ada yang bisa jawab. Terutama misalnya di Quora bahasa Inggris. Siapa tahu mereka bisa jawab, orang yang Belanda mungkin bisa jawab. Soalnya setahu saya di Quora bahasa Inggris ada banyak orang Belanda yang punya ketertarikan terhadap Indonesia. Jadi mungkin mereka bisa jawab ini. Saya kebetulan ada kenal beberapa yang kayaknya cukup tahu dan kayaknya lebih tahu Indonesia daripada saya malah. Bisa tanya mereka. Oke, makasih Pak Richard, Mbak Shelly. Ya, sama-sama. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Fadli Aufa. Apakah versi asli buku putih masih ada? Apanya asli? Versi aslinya buku putih. Versi asli masih ada. Di perpustakaan Cornell masih disimpan beberapa, mungkin 5 atau 6 salinan buku putih tersebut. Tapi versinya yang kebanyakan, yang secara umum diterbitkan sekarang adalah yang versi tahun 71. Itu yang lebih umum. Memang perpustakaan Cornell ada versi yang orisinal yang terbit tahun 66, tapi yang versi itu tidak dicetak secara luas. Jika seharusnya ya bisa dipesan lewat Cornell University Press kalau tidak salah, atau lewat Cornell Southeast Asia Program. Mungkin nanti kalau saya follow up, mungkin saya bisa cari linknya dan beri ke saudara. Oke. Bagaimana Mas Fadli? Mas Fadli. Oke, saya lanjutkan saja ya. Ada pertanyaan tentang apakah pada zaman kemerdekaan Brunei Darussalam memiliki hubungan tertentu dengan Indonesia saat itu?
Brunei Darussalam, wah saya tidak tahu apa-apa pun tentang Brunei Darussalam. Berarti salah sasaran nih ya pertanyaannya. Coba. Oke. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan dari Mas Novaldi Pratama. Dari keempat kajian Indonesia di luar negeri, topik penelitian apa yang paling sering diteliti dan mengapa topik tersebut populer? Ada noise. Dari mana nih suaranya? Udah di ini. Silakan Mas Richard. Yang paling populer, saya rasa memang sekarang tentang perpolitikan Indonesia ya, terutama perpolitikan Indonesia dalam konteks agama Islam. Karena di mata pandang dunia sekarang ini Indonesia adalah salah satu contoh negara yang masyarakatnya umat Islam, mayoritas umat Islam, tetapi berupa pemerintahan demokrasi. Jadinya lebih ingin mengamati mengapa Indonesia bisa menjadi demokrasi yang tetap masyarakatnya menganut agama Islam, dan apakah contoh tersebut bisa diaplikasikan ke negara-negara lain. Jadinya banyak bahasan tentang asal-usul atau ya Islam yang ada di Indonesia, mengapa berbeda, apa perbedaannya, terutama misalnya kalau di Pulau Jawa ya kan Islamnya sangat mendalam kalau dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Jadinya apa ciri-ciri agama Islam yang ada di Pulau Jawa ketika dibanding dengan Islam misalnya di Malaysia, negara sebelah yang lebih bersifat nasionalis dan lebih mementingkan suku Melayu yang beragama Islam juga. Ini banyak perbandingan antara Indonesia dengan negara-negara lain. I see. Menarik sekali ya. Bagaimana Mas Novaldi? Sudah terjawab? Sudah kejawab. Terima kasih Pak Richardson Kilis. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, saya cek dulu lagi apa masih ada pertanyaan. Oke, akhirnya kelar juga. Jadi pertanyaan sudah habis, Mas Richard. Oke, kita masih punya 4 menit. Ada yang masih ingin melemparkan satu pertanyaan lagi? Saya persilakan. Boleh langsung saja ditanyakan, tidak usah diketik lagi. Kalau ada yang ingin bertanya. Saya coba satu pertanyaan deh. Ini sebenarnya simpel, pribadi aja. Ada latar belakang khusus dari Mas Rikat kenapa milih ide ini gitu yang disampaikan di pembicaraan hari ini? Ini maksudnya. Jadi dengan kata lain, lah kok pilih yang ini gitu? Saya rasa karena kan saya sering menulis tentang sejarah Indonesia di Quora. Juga kebetulan kebanyakan sumber yang saya pakai adalah sumber-sumber narasumber yang dari luar negeri. Jadinya saya rasa memang orang Indonesia jika memandang sejarah Indonesia selalu dari pandangan historiografi Indonesia tanpa mengetahui bagaimana sejarawan di luar negeri memandang Indonesia. Selalu yang kita tahu adalah mungkin pemerintah tidak setuju dengan pandangan sejarawan luar negeri atau ahli politik, ilmu politik luar negeri. Tapi sekarang kalau tidak salah pemerintah Indonesia sedang berupaya menjalin lebih banyak hubungan dengan peneliti luar negeri karena ya
tujuannya untuk membangun Indonesia yang lebih makmur. Beberapa tahun lalu pemerintah pernah menyelenggarakan konferensi para Indonesianis di Indonesia. Jadinya mengundang banyak akademisi dan cendekiawan dari luar negeri. Tujuannya ya untuk memberikan saran kepada pemerintah bagaimana bisa membangun Indonesia dengan lebih baik. Jadinya kalau ada harapan bahwa kajian Indonesia di luar negeri bisa bantu membangun Indonesia lebih baik, mungkin sebaiknya ya meluaskan apa yang dipelajari oleh negara-negara lain tentang Indonesia. Tapi Mas, maksudnya kadang-kadang kan ada story yang agak kayak berbeda ya, versi luar negeri dan Indonesia. Bagaimana pemerintah Indonesia bisa istilahnya, oke, kita terima pendapat kalian, tapi kok kayak beda sudut pandang gitu loh, Mas. Mereka melihatnya apa, kita melihatnya bagaimana? Ya, memang selalu ada pandangan lain ya kalau di luar negeri ya. Mungkin saya refer kembali ke pernyataan Profesor William Liddell yang tadi saya contohkan sebagai akademisi Australia. Kalau Indonesia di mata pandang orang luar negeri bisanya melakukan penelitian dalam konteks perbandingan Indonesia dengan negara lain. Jadinya selalu penelitian tersebut mengandung ya unsur-unsur perbandingan, mungkin tidak hanya dalam konteks Indonesia tersendiri. Jadinya kalau pemerintah Indonesia kan pastinya lihatnya Indonesia sendiri, tidak tentu melakukan perbandingan dengan negara lain. Jadi saya rasa itulah perbedaannya, dan jika memang pemerintah ingin membandingkan diri sendiri dengan negara lain, ya itu baru bisa menggunakan penelitian oleh akademisi luar negeri. Oke. Baik, terima kasih banget Mas Richard, ini menarik sekali ya. Mestinya ini kayaknya Mas duduk sama Mas Reksi. Jadi menarik sekali untuk membahas tentang kajian Indonesia ini ya. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Sekarang sudah jam 9. Saya berterima kasih untuk Mas... Oh sorry, bentar ya, sebentar. Saya berterima kasih untuk Mas Richard Sengkilis yang sudah memberikan wawasannya, membagikan buat kita semua. Mas Richardson, mungkin ada penutupnya, bisa disampaikan kalimat terakhir untuk menutup kita semua. Ya, saya sekali lagi cuma mau mengucapkan terima kasih kepada panitia Q-Talks dan juga para hadirin yang sudah mendengar ceramah saya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau ingin mempelajari hal-hal lain lebih lanjut tentang sejarah Indonesia atau kajian Indonesia, bisa diajukan sebagai pertanyaan di Quora kepada saya. Okay. Baik, terima kasih sekali loh Mas Richard untuk waktunya. Maaf saya terlambat, jadi saya tidak sempat memperkenalkan Mas Richard dengan properly. Maaf sekali. Oke, terima kasih juga untuk Mbak Natalia dan Mas Abi, Mas Renan, dan Mas Cahyadi yang sudah berpartisipasi dan membantu untuk membackup kita semua untuk acara Q-Talk pada malam hari ini. Baik, akan saya tutup. Semoga kita akan bertemu lagi di acara Q-Talk berikutnya. Jangan lupa undang teman-teman lainnya untuk bergabung untuk berpartisipasi. Terima kasih teman-teman. Selamat malam.